Inilah mengapa Kian Santang memiliki Islam. Ini jawabannya. Dari kesatria Pajajaran ke hamba Allah. Titik balik Kian Santang. Mengapa Kian Santang memilih Islam? Kian Santang bukanlah sosok biasa dalam sejarah tanah Sunda. Ia adalah putra Prabu Siliwangi, raja besar kerajaan Pajajaran. Sejak muda, namanya dikenal sebagai kesatria yang hampir tak terkalahkan. Ahli kanuragan, berani dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pedangnya disegani, langkahnya ditakuti, dan wibawanya diakui. Namun justru kekuatan itulah yang kelak mengantarkannya pada kekalahan paling agung dalam hidupnya, kekalahan dari kebenaran. Hati yang gelisah di tengah kejayaan. Di balik kemegahan istana dan kekuasaan Pajajaran, Kian Santang menyimpan kegelisahan batin. Ia melihat banyak ritual, pemujaan, dan tradisi leluhur yang diwariskan turun-temurun. Namun tidak mampu menjawab satu pertanyaan mendasar dalam jiwanya. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Ia menyaksikan kematian, penderitaan rakyat, dan kefanaan dunia. Ilmu kanuragan membuat tubuhnya kuat, tapi tidak membuat hatinya tenang. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar kehampaan yang ia rasakan. Tantangan yang mengubah segalanya. Ketika kabar tentang para wali dan ulama Islam sampai ke Pajajaran, khususnya tentang Sunan Gunung Jati, Kian Santang tidak melihatnya sebagai dakwah, melainkan sebagai tantangan kehormatan. Baginya, jika Islam benar, maka ia harus mampu menaklukkan kesatria Pajajaran. Ia berangkat bukan untuk mencari hidayah, melainkan untuk menguji kekuatan dan kebenaran. Namun Allah telah menyiapkan jalan yang tidak ia duga. Kalah tanpa luka. Dalam pertemuannya dengan para ulama, Kian Santang tidak langsung dihadapkan pada pedang, tapi pada akhlak. Ia melihat keteguhan tanpa kesombongan, ilmu tanpa keangkuhan, kekuasaan spiritual tanpa paksaan. Dan ketika adu kesaktian terjadi, ia kalah. Bukan karena fisik, tapi karena doa dan ketundukan. Ia merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang mengalahkan kesaktian. Tidak ada darah, tidak ada pedang, namun jiwanya runtuh. Islam menjawab semua pertanyaannya. Ketika Kian Santang mendengar tauhid Islam, bahwa Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak menyerupai makhluk, dan hanya kepadanya semua kembali, hatinya bergetar. Islam menjelaskan mengapa hidup harus berakhlak, mengapa kekuasaan harus adil, mengapa manusia akan dimintai pertanggungjawaban, mengapa dunia bukan tujuan akhir. Ia menemukan jawaban yang tidak pernah ia dapatkan dari kanuragan atau kebesaran kerajaan. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat itu seolah berbicara langsung kepada jiwanya. Kekalahan terbesar menaklukkan diri sendiri. Kian Santang akhirnya menyadari musuh terberat bukanlah raja lain, bukan pasukan asing, melainkan ego di dalam diri. Ia tunduk, ia merendah, ia bersahadat, dan saat itulah ia menang, bukan sebagai kesatria Pajajaran, tapi sebagai hamba Allah. Ia rela melepaskan ambisi tahta, menghadapi kemungkinan dimusuhi kaumnya, menanggalkan kebanggaan dunia, demi cahaya yang baru ia temukan. Dari kesatria menjadi penjaga dakwah. Setelah memeluk Islam, Kian Santang tidak lagi mengangkat pedang untuk menaklukkan manusia, tetapi mengangkat iman untuk menaklukkan hati. Ia menjadi pelindung dakwah, pengawal ulama, penyuruh Islam dengan akhlak dan keteladanan. Islam tidak menghapus jati dirinya sebagai orang Sunda, Islam menyucikannya. Pelajaran besar dari kisah Kian Santang. Kian Santang memilih Islam bukan karena dipaksa, bukan karena dikalahkan secara fisik, tetapi karena Islam menang di hadapan akalnya dengan menangkan hatinya. Kisah ini mengajarkan kita, hidayah sering datang setelah kegelisahan. Ilmu dan kekuatan tanpa iman hanya melahirkan kehampaan.
Kekalahan terbesar justru bisa menjadi kemenangan abadi. Islam tidak mengacaukan budaya, tapi mengarahkannya kepada tauhid. Para pebisnis yang beriman, banyak orang kuat menaklukkan dunia, tetapi hanya sedikit yang sanggup menaklukkan dirinya sendiri. Kian Santang telah melakukannya, dan karena itulah namanya tidak hanya hidup dalam legenda, tapi dalam cahaya hidayah. Walau alam bisawab.